Halo, selamat datang di Melalam Lulu, vlog keluarga kecil yang suka wirawiri kesana kemari, berbagi informasi, akomodasi, dan kulineran yang kids friendly. Video ini masih dalam satu rangkaian dari video sebelumnya yang kita transit di hotel di Jakarta. Dan setelah melewati proses check-in dan juga imigrasi yang lumayan cepat, di dalamnya kita akan ketemu sama toko-toko yang jual oleh-oleh. Atau bisa juga kalau mau dibuat dalam perjalanan, bisa mampir ke sini. Ada money changer juga. Di sini kemarin saya cek untuk kursnya sekitar 3,8-an. Dan kita memutuskan untuk tidak menukarkan di sini dulu karena mau lihat apakah ada money changer selanjutnya, tapi ternyata nggak ada. Jadi kalau di bandara setelah masuk proses imigrasi hanya ada itu aja. Selain itu juga ada Indomaret di dalam. Setelah Indomaret seingat saya udah nggak ada lagi toko-toko. Jadi kita langsung menuju ke ruang tunggu ya. Ini sekitar jam 8:23 dan suasananya masih cukup sepi. Sekitar jam 9:30 sudah ada panggilan untuk boarding karena pesawat kita akan terbang kalau dijadwalnya jam 9.45. Jadi pesawatnya cukup tepat waktu ya. Kita naik pesawat Batik Air Malaysia dengan jadwal keberangkatan 9.45 dan nanti sampai di Kuala Lumpur jam 12.50. Sebenarnya untuk perjalanannya kurang lebih 2 jam, tapi karena ada perbedaan waktu di Malaysia jadi lebih cepat 1 jam. Kalau mau memesan makanan di dalam pesawat juga tersedia, menunya banyak, harganya 20-25 ringgit Malaysia. Nah, yang kita belum tahu, sebenarnya kalau misalnya pesan makanan kayak gini nih harus bayarnya pakai ringgit atau bisa pakai rupiah sih? Karena kita tadi belum sempat nukerin uang ringgit, jadi bawanya cuma rupiah. Yeay, akhirnya udah mulai kelihatan nih kalau kita akan melakukan pendaratan. Dilihat dari atas, kayaknya banyak kebun kelapa sawit. Mirip banget kalau kita mau mendarat di Jambi. Tengah hari, bagi tujuan keselamatan anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga syarat pasukan tali geledah dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barangan anda yang tertinggal. Anda dibenarkan menggunakan telefon bimbit selepas tanda syarat pasukan tali geledah dipadamkan. Sebagai peringatan, merokok di dalam kabin dan tandas pesawat adalah dilarang sama sekali. Bagi pihak Kapten Anas dan anak-anak kapal, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih Batik Air Malaysia. Semoga. Oke, kita siap-siap mendarat dulu ya. Selama tadi di perjalanan kita sama sekali nggak bawa makanan berat. Jadinya ketika mendarat kita bener-bener kelaparan. Dan food stall pertama yang kita temui adalah Dunkin Donut. Jadi kita langsung beli aja Dunkin Donut. Paymentnya pakai debit karena kita belum bawa ringgit. Di sini juga ada tempat untuk refill air minum, cuma tinggal bawa botolnya aja. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya botol, ada kayak semacam cup yang bisa untuk sekali minum. Di bandara-bandara di Indonesia juga udah mulai banyak untuk refill air minum kayak gini ya. Pastikan kamu bawa botol minum. Lalu kita jalan menuju ke arah imigrasi. Ternyata udah lumayan rame. Kita mulai masuk ke antrian jam 14:10. Setelah menunggu sekitar 50 menit, akhirnya kita selesai pemeriksaan imigrasi. Dan tepat keluar dari imigrasi itu ada money changer CIMB. Langsung aja kita tukar uang ringgit, harganya cukup murah, yaitu 3.590. Sekarang kita lagi nyari koper kita. Trolinya cukup beda dengan yang ada di Indonesia. Dia ada kayak talinya.
Mungkin fungsinya biar koper kita nggak jatuh gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu, akhirnya malah kita taruhin koper aja gitu. Atau kalau ada teman-teman di sini yang tahu sebenarnya naruh kopernya ini gimana, harusnya ditumpukin talinya atau taruh di dalamnya, boleh komen di kolom komentar ya. Di luar juga ada money changer dan harganya sedikit lebih murah, sekitar 35-30. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju hotel, kita mau makan dulu di bandara. Dan kita nyobain makan di sini. Sambil nunggu makanannya datang, kita ngecek-ngecek dulu berapa fare dari bandara menuju hotel. Karena memang rencananya kita mau naik Grab aja. Kalau mau naik kereta yang ekspres, harganya sekitar Rp55. Tapi kalau misalnya kita mau naik Grab, yang Grab Car Plus, ini harganya sekitar Rp75. Jadi kalau bertiga kayak kita, rasanya lebih murah kalau naik Grab, karena sudah sampai langsung ke hotel. Oke, makanannya udah siap, jadi langsung kita ambil aja ya. Oh ya, di Malaysia ini untuk saus tomat dan saus sambalnya lumayan rasanya ada yang beda dari Indonesia karena kayak ada rasa garlic-garlicnya. Rasanya enak loh. Satu porsi rice bowl ini harganya sekitar Rp22 atau kalau dirupiahin sekitar Rp75.000. Dan biasanya kita beli makan itu 2 porsi untuk bertiga. Karena khawatirnya ada yang nggak cocok, jadi kita nggak kebanyakan pesennya. Akhirnya kita udah masuk di dalam Grab. Jadi tadi sempat ada miskomunikasi dengan drivernya karena begitu kita turun itu ternyata kita berada di level 3 atau 4. Nah, kita seharusnya tuh turun ke bawah ke level 1. Karena kita kira drivernya menggunakan bahasa Chinese, jadi kita komunikasinya terbatas. Tapi ternyata setelah kita ajak ngomong bisa bahasa Melayu atau tidak, ternyata drivernya lumayan bisa bahasa Melayu. Perjalanannya sekitar 50 menit dan lewat tol. Ini tolnya sangat lancar ya. Sempat ngamatin mobil-mobil yang ada di jalan tol ini, banyak yang menggunakan produk dalam negeri atau Proton. Dan uniknya, walaupun ini jalan tol, kita bisa ketemu sama pengendara motor di sini. Karena kalau di Indonesia kan nggak boleh ya motor itu masuk ke jalan tol. Akhirnya sampai juga kita di hotel. Tadi kita pakai Grab Car Plus, biasanya pilihan mobilnya lebih bagus-bagus. Kayak mobil ini nih. Kita sampai di hotel jam 16.43 waktu Malaysia. Dan sekarang kita mau check-in dulu. Ini lobi utamanya Hotel Olympic. Kebetulan pas kita datang juga pas lagi nggak rame. Oh iya, nanti kita akan dimintai deposit sekitar Rp100 dan juga kita dikenakan tourism tax itu Rp10 per malamnya per kamar. Karena kita menginap 2 malam di sini, jadi kita dikenakan Rp20 ya. Di dekat lobi ada semacam minimarket kecil yang menjual air atau mie instan dan ini bukanya 24 jam. Suasana lobinya cukup kids friendly karena anak-anak pasti seneng banget ngeliatin Iron Man dan juga dekorasinya ini.
langsung menuju ke kamar di lantai 7. Di lorong-lorong kamar ini nggak ada AC-nya, jadi lumayan kerasa agak panas ya di sini. Begitu masuk juga ternyata AC-nya belum nyala, dan kita mungkin butuh waktu untuk mendinginkan kamar dulu. Hotel ini banyak pilihan kamarnya, mulai harga 300.000 sampai 700.000. Kita memilihnya yang junior suite karena pengen ada rumah-rumahannya di dalam kamarnya ini. Pas mau check-in tadi kita bilang kalau pengen kamarnya jangan yang girly ya, pengennya yang universal aja. Ternyata memang kamar yang girly udah habis, kalau yang universal masih ada. Semangat banget nih, udah langsung manjat aja. Di dalamnya ada fasilitas setrikaan dan juga hair dryer, terus disediakan sajadah. Kalau untuk colokannya disediakan yang USB port sama yang kaki 3 kayak gini. Jadi kalau mau bisa bawa universal port sendiri dari Indonesia. Di dalamnya udah disediain minum dan juga kopi. Dan di sini nggak ada room service ya, kecuali kita request melalui WA. Untuk kamar mandinya seperti ini, kita dapat 3 handuk dan juga showernya cuman ada 1 yang di kepala. Pas kita dateng, udah kayak ada basah di bawah sini, jadi kayak ada yang bocor. Dan ini suasana dari jendela kita. Hotel Olympic ini dekat dengan Merdeka MRT Station. Jadi begitu keluar udah langsung bisa masuk ke Merdeka MRT Station. Di dalam rumah-rumahan ini dua-duanya ada kasurnya, ada bed cover dan juga ada bantalnya. Terus di sini juga nggak ada telepon, adanya WhatsApp. Jadi kalau butuh bantuan bisa WA atau langsung aja telepon di nomor WhatsApp-nya. Setelah istirahat sebentar, jam 18.50 kita memutuskan buat jalan-jalan keluar aja. Karena di sini masih terang banget walaupun udah mau menuju jam 7 malam. Kita pun memilih untuk naik GrabCar aja. Kalau teman-teman pengen ngecek GrabFare itu juga bisa melalui website GrabFare Malaysia. Nanti di situ ada perkiraan jaraknya dan juga harganya. Sebelum ke Malaysia, kita udah sering ngecek GrabFare dari hotel menuju tempat tujuan kita. Dan karena kita bertiga, jadi lebih hemat untuk naik Grab aja. Jadi di perjalanan kita kali ini di Kuala Lumpur, itu hampir 95% menggunakan Grab. Dan ini suasana jalanan di Kuala Lumpur jam 7 sore.
Akhirnya sampai juga kita ke Dataran Merdeka. Perjalanannya tadi sekitar 18 menit. Dan di sore hari lumayan agak ramai karena memang pas jam bubaran kantor. Jalanannya ramai tapi tertib loh. Sore hari adalah waktu yang paling pas untuk mengeksplor Dataran Merdeka karena sudah nggak panas. Jam 7 malam aja masih kelihatan terang ya, jadi kalau mau foto-foto masih kelihatan bagus. Wow, ada sepeda listrik. Langsung aja yuk kita tanya-tanya berapa ringgit kira-kira ya. Harga Berarti ini aja ya Kak? Dia ada banyak lagi tempat pergi. Sana kan ada tempat lagi. Boleh ya? Boleh. Ini tempat-tempat dia kawasan besar. Ayo. sepeda listrik di Malaysia ukurannya lebih besar daripada yang di Indonesia. Jadi kalau untuk boncengan bertiga seperti kita jauh lebih nyaman. Biayanya Rp35 atau sekitar Rp120.000 untuk 30 menit. Bebas dipakai untuk muter-muter di sekitaran Dataran Merdeka. Menurut info dari warga lokal, jadi di Dataran Merdeka ini setiap hari Jumat sampai hari Minggu jalanannya akan ditutup untuk mobil dan juga motor. Tapi kalau sepeda listrik masih bisa karena memang ini jadi kayak kawasan wisata buat kita muter-muter di sekitaran sini. Pas kita nyobain sepeda listriknya ternyata agak ada trouble, jadi kita minta ganti. Kita tukar dulu ya sepedanya. Oke, udah kita tukar sama yang baru. Let's go muter-muter di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka atau Lapangan Merdeka berada di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Di tempat ini, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Federasi Malaya dikibarkan untuk pertama kalinya pada tengah malam tanggal 31 Agustus 1957. Sejak saat itu, Dataran Merdeka menjadi tempat dirayakannya Parade Hari Merdeka. Kalau sore menjelang malam hari, banyak warga dan juga wisatawan yang datang ke sini untuk bersantai-santai. Sambil menikmati keindahan arsitektur Gedung Sultan Abdul Samad yang dibangun pada tahun 1897. Gaya arsitektur Gedung Sultan Abdul Samad di bagian dalamnya menggunakan arsitektur Islam Kerajaan Mughal di India. Sedangkan gaya arsitektur di luarnya menggunakan arsitektur Eropa. Bangunan ini berbentuk simetri yang klasik. Sedangkan kalau di seberangnya ada bangunan bersejarah lainnya, yaitu The Royal Selangor Club. Bangunannya didirikan di tahun 1884 oleh Inggris. Mumpung masih terang dan juga sore, kita mau muter-muter dulu ya.
Di sebelah sini ada pohon-pohon besar dan banyak burung gagak di atasnya. Kita putar balik karena jalan yang ditutup hanya sampai di sini saja. Berikutnya ada bangunan bersejarah lainnya namanya Panggung Bandaraya. Panggung Bandaraya ini letaknya sederetan dengan gedung Sultan Abdul Samad. Panggung Bandaraya juga termasuk salah satu bangunan bersejarah loh, karena didirikan pada tahun 1896. Bangunan ini merupakan gedung teater bersejarah yang dibangun pada saat pemerintah kolonial Inggris. Tapi kita nggak masuk ke dalamnya, jadi hanya di luarnya aja sambil foto-foto di depannya. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang tahu apakah kita bisa masuk ke sini dan gimana caranya, boleh banget komen di kolom komentar ya. Setelah sekitar 30 menit kita muter-muter di Jalan Dataran Merdeka ini, akhirnya kita mengembalikan sepeda listriknya. Terus perjalanannya kita lanjutkan dengan berjalan kaki memasuki ke area di dalamnya. Kalau di Indonesia kita jadi ingat sama alun-alun ya. Biasanya di setiap kota ada alun-alun yang seperti ini.
Kalau lihat lapangan yang luas kayak gini, rasanya memang pengen lari-lari ya. Ada beberapa penjual mainan juga, seperti bola dan juga lampu-lampu. Terus kita memilih mainan yang seperti ketapel, tapi nanti kalau udah sampai di atas dia bisa muter-muter dan ada lampunya. Kalau namanya apa ya? Harga mainannya Rp5 atau sekitar 17.000. Terus ibu ini baik banget, jadi ibu ini milihin kita mainan yang paling bagus bentuknya. Karena awalnya kita coba ternyata dia nggak mau muter dan masih bergaransi, bisa kita balikin lagi dan diganti yang bagus. Kalau kamu suka mainan kayak gini juga nggak? Cepret. Sekitar jam 8 malam kita akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel karena udah dari pagi tadi perjalanan dan gak kerasa kaki udah mulai pegel-pegel. Pulangnya kita naik Grab lagi. Perut juga udah mulai lapar tapi nggak punya tenaga buat mau makan di luar. Akhirnya kita memutuskan untuk beli makanan di minimarket yang ada di hotel aja. Di sini ada jajanan-jajanan kayak keripik-keripik gitu, terus juga snack-snack, ada es krim juga, dan yang paling penting di sini ada air minum, air putih. Jadi nggak perlu beli dari luar karena biasanya itu berat tapi sangat penting ya. Harganya juga masih terbilang murah, untuk yang satu botol kecilnya sekitar Rp1,5 atau sekitar Rp5.000. Buat makan malamnya kita memilih makan mie instan, semacam pop mie kalau di Indonesia. Tapi yang ini mereknya Mami, buatan asli dari Malaysia. Rata-rata rasanya ada pedesnya, tapi ada satu yang bisa dimakan untuk anak-anak dan dia nggak pedes, itu yang rasa ayam. Jangan lupa beli cemilan-cemilan juga kalau misalnya nanti dalam perjalanan masih belum nemu makanan. Biasanya kalau sama anak-anak kan pengen nyemil gitu. Di sini harganya juga murah-murah, kayak harga minimarket. Ada es krim juga, ini dari Walls, tapi kalau di Indonesia namanya Fizz, kalau di sini namanya Top 10 ya. Sayang banget kemarin nggak sempet nyobain es krimnya, padahal pengen ngerasain juga, kira-kira rasanya sama nggak ya sama yang di Indonesia? Kalau mau yang dingin juga ada, ini minuman kaleng dan juga minuman botol, karena di dalam kamar kita nggak disediain kulkas. Untuk pembayarannya nanti bisa langsung di resepsionisnya Hotel Olimpik, dan juga kita kemarin minta diseduh air panas dari sana juga ya. Ternyata megangnya lumayan panas juga loh sampai dibawa ke kamar. Dan ini yang kita pilih, ada yang rasa ayam sama sekali enggak pedes, terus ada rasa lontong. Ini lebih mirip kayak rasa lontong sayur, terus ada laksa kari, dia lebih ke kari rasanya. Harga double deckernya ini mana ya? Oh, satunya Rp2,5. Kalau wafernya harganya Rp5. White Castle-nya ini harganya 5,8. Yang cookies, oh itu tadi 5,8, kalau ini 5,9 dan 5,8 nya beda-beda dikit lah ya. Oh iya, karena besok pagi kita mau ke Genting dan kayaknya nggak sempat untuk nyari sarapan lagi, jadi kita malamnya memesan sarapan
di hotel. Jadi malam sebelum jam 10 harus udah konfirmasi dulu ke bagian resepsionisnya kalau kita besok mau beli breakfast. Oke, mungkin segitu dulu perjalanan bersama Melala Melulu kali ini, hari pertama di Kuala Lumpur. Kami mau istirahat dulu dan besok akan pergi ke Genting Highland. Jangan lupa untuk follow kita terus dan ikuti perjalanan Melala Melulu ya. See you next time and thanks for watching.